Bib nih, tadi dari segmen 1 nih masih banyak gantungan nih Bib nih. Tadi ada yang ngegantung bicara masalah tentang solusi. Nah, apa yang harus kita lakukan agar khusyuk nih? Kita terhindar dari gangguan setan pada saat kita lagi sholat. Mohon izin penjelasannya langsung aja Bib. Ini yang hutang segmen pertama ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang sahabat Uthman ibn Abil As. Beliau bertanya, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha anni. Ada hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan riwayat ini, beliau bertanya sama Nabi, wahai Rasul, inna syaitana, sesungguhnya syaitan sudah hala baini wa baina salati wa qiraati, ada di antara aku, antara salatku dan qiraatku, bacaanku. Sampai yalbisuha anni, sampai mengganggu, mengacaukan aku punya salat. Jadi enggak khusyuk lagi salat ini. Allahu Akbar, ada saja tadi enggak ingat kunci jadi ingat kunci. Nah, jadi apa? Ketika dia bertanya sama Nabi SAW, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu gangguan syaitan yang biasa disebut khanzab. Nama syaitannya khanzab. Maka apa? Fa idza ahsasta, apabila engkau merasakan gangguan tersebut, fata'awwadz, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Misalnya sebelum sholat nih pemirsa, kita baca misal contohnya orang sholat itu kenapa sunnah adzan pertama. Kenapa sunnah adzan? Mau sholat berjamaah adzan di masjid. Lagi sholat sendiri sunnah enggak adzan? Sunnah. Coba Ustaz Syam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, artinya sholat sendiri misalnya, kalau sholat sendiri enggak juga harus pakai mic misalkan, tapi bisa adzan. Kenapa? Inna syaitan idza sami'an nida dhahaba makana rawha hatta yakuna makana rawha. Syaitan itu kalau dengar adzan, maka sunnah adzan itu termasuk untuk mengusir syaitan di antara kita pengen sholat. Sunnahnya adzan, habis adzan itu amat. Kenapa? Syaitan itu ketika mendengar adzan dia kabur langsung. Itu sudah menghindarkan kita daripada godaan syaitan. Maka fata'awwadz, di situ Nabi SAW juru, ayo berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau baca wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca itu juga sebelum kita takbir nih. Baca itu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika min hama wa a'udzubika rabbi yahdurun. Aku berlindung kepadamu daripada datangnya syaitan. Ini juga untuk minimal baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, ini juga dibaca. Ini diantara salah satunya. Maka sahabat Uthman ibn Abil As ini, beliau mengatakan, maka fata'awwadz, beliau laksanakan. Perintah Nabi tadi beliau laksanakan, kata Nabi apabila merasakan sesuatu yang tidak khusyuk, kemudian mengganggu daripada kita sholat, fata'awwadz. Makanya dalam surah Al-Fatihah, kita sunnah juga lagi baca Al-Fatihah, bukan bismillah yang wajib. Sunnah juga baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah baca ta'awudz. Kenapa? Ngusir syaitan. Jadi syaitan, jadi ta'awudz di sini banyak. Banyak tata caranya. Maka kata sahabat Utsman ini, beliau mengatakan ketika setelah mendengar tersebut, fa fa'altu dzalika, maka aku kerjakan nasihat Nabi, fa'adhabahallahu anni, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu syaitan di diriku dan dihilangkan waswasku ketika ingin sholat, maka dia sholatnya lebih khusyuk. Kenapa? Ta'awudz dulu, minta perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi ini jawaban ya. Ini jawaban dari yang pertama. Ini jawaban dari segmen yang pertama, artinya bagaimana tata cara untuk mengatasi diri kita supaya kita ini terhindar daripada was-was.
Dan ingat, was-was ini berbahaya kalau diikuti pemirsa. Siapapun obatnya nggak bisa. Dari mana obat was-was itu? Dari diri kita sendiri. Nah, diri kita itu harus bisa melawan sesuatu sifat was-was. Misal seperti ada was-was di luar sholat, misalnya takut keluar rumah lah, takut gelap lah, takut inilah. Nah ini was-was, insya Allah was-was ini bisa dihilangkan dari diri kita yang mau hilang. Kalau diri kita insya Allah Jadi dihilangkan. ada oleh Allah. bentuk usaha. Betul, harus ada bentuk usaha Masya dan Allah, ikhtiar. Barakallah. Dari tadi kita nyimak